Sangganipan Prasetya akan membawakan sedikit dari renungan ini. Tapi sebelum itu silakan Anda subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda agar kita dapat bersama mendukung channel ini agar dapat semakin semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan, mari kita baca dahulu dari Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan tetap terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan tetap terlepas di surga. Dalam bahasa Yunani aslinya, kata jemaat ini menjadi gereja. Dari ayat ini mengisyaratkan bahwa Yesus mendirikan gerejanya dengan landasannya di atas Petrus. Kepada Petrus akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang Petrus ikat di dunia ini akan tetap terikat di surga, dan apa yang Petrus lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Seperti di dalam lukisan ini, Petrus memegang kunci dalam hal ini menyimbolkan arti kepemimpinan. Berarti Petrus ini adalah seorang pemimpin dari para rasul. Jika kita lihat, Petrus ini lahir di Bethsaida dalam Kekaisaran Romawi dan meninggal di kota Roma dengan cara martir. Petrus ini adalah memiliki nama asli yaitu Simon bin Yunus atau Simon bin Yohanes. Namun Yesus memberikan nama baru kepadanya yaitu Petrus atau Kefas yang artinya batu karang. Dan itu Petrus adalah seorang uskup Roma yang menjabat sebagai uskup dengan nama menjabat sebagai uskup selama 25 tahun. Dan jabatan uskup ini menurut gereja ditahbiskan sendiri oleh Yesus Kristus. Dan sesudah Petrus meninggal secara martir, jabatan uskup ini digantikan oleh Linus. Linus ini juga tertulis di dalam Alkitab. Dan Petrus ini setelah Yesus terangkat ke surga, Petrus ini memberitakan Injil, membaptiskan semua. Dan mereka semua percaya kepada Yesus. Petrus adalah rasul bagi orang-orang Yahudi. Sedangkan Paulus adalah rasul bagi orang kafir atau bagi orang Yunani. Ya, Petrus adalah sosok yang pemberani. Oleh sebab itu, Yesus memberikan jabatan kepada Petrus sebagai pemimpin dari para rasul. Pada saat itu Petrus menjadi ketua atau pemimpin dari konsili para rasul pada tahun 50. Namun setelah itu jabatan itu digantikan oleh Yakobus sebagai ketua dari konsili Yerusalem. Dan ketika kita lihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan engkau akan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan akan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Setelah dari Yerusalem memberitakan Injil, Petrus lalu berangkat ke kota Roma. Petrus hidup di kota Roma selama 25 tahun memberitakan Injil. Dan pada saat itu di kota Roma terdapat seorang penyihir yang bernama Simon Magus.
Simon Magus ini adalah seorang penyihir, banyak melakukan mujizat dan mengaku sebagai Mesias. Namun Petrus memberitakan Injil di kota Roma bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus, sehingga umat Kristen di kota Roma ini percaya kepada Yesus dan mengikut menjadi seorang Kristen. Pada saat itu umat Kristen di kota Roma hidup pada saat penganiayaan. Dan penganiayaan itu berhenti ketika dan menjadikan Kristus sebagai agama Roma di bawah pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung. Dan setelah itu Petrus memberitakan Injil sehingga umat Kristen di kota Roma bertobat dan percaya kepada Yesus. Namun di samping itu Kaisar Nero yang adalah seorang kaisar yang menjabat saat itu marah. Agama asli kota Roma pada saat itu adalah agama paganisme atau agama penyembah berhala. Dan saat itu agama penyembahan berhala ini dijadikan mata pencaharian atau pencaharian umat di kota Roma ini. Dan saat dahulu umat-umat berbondong-bondong ke kuil dewa-dewa mempersembahkan persembahan yaitu berupa uang kepada dewa-dewa. Dan sesudah umat itu pulang dari kuil, pemerintahan Romawi mengambil uang itu dan dijadikan sebagai mata pencaharian negara. Namun ketika masyarakat di kota Roma ini mengikuti ajaran Kristen dan meninggalkan ajaran paganisme atau ajaran penyembahan berhala, otomatis mata pencaharian itu sudah berkurang karena umat sudah meluk agama Kristen, bukan agama paganisme. Pada saat itu Kaisar Roma sangat marah kepada umat Kristen, bahkan membunuh umat Kristen. Kaisar Nero dalam sepanjang sejarah ini adalah kaisar yang sangat kejam. Mendengar hal itu, Kaisar Nero memerintahkan prajuritnya untuk menghukum atau membunuh semua orang-orang Kristen. Mendengar hal ini, jemaat dari Petrus ini meminta kepada Petrus agar meninggalkan kota Roma. Dan saat berada di gerbang kota Roma, Petrus mendapatkan mujizat penglihatan, yaitu Yesus yang sedang memanggul salib ini berjalan di depan Petrus. Dan Petrus pun bertanya, "Tuhan mau kemanakah?" Jawab Yesus, "Aku akan disalibkan untuk kedua kalinya." Dan mengenai hal ini, Petrus pun jadi teringat apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan engkau akan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Mengingat hal ini, Petrus langsung lari masuk ke kota Roma. Dan setelah itu, ketika prajurit-prajurit ini menemukan Petrus langsung ditangkap dan dibawa ke penjara, diikat di penjara. Setelah itu pun, jika kita lihat dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18 ini, jika kita lihat dari bahasa Yunaninya, bahasa aslinya Alkitab itu bahasa Yunani, kata mengulurkan tanganmu ini jika diterjemahkan dengan bahasa Yunani menjadi merentangkan seperti ini. Dan saat itu Kaisar Nero menjatuhkan Petrus hukuman mati, memberikan Petrus hukuman mati. Saat itu ketika Petrus dihadapkan ke Kaisar Nero, Petrus berbincang-bincang dengan Kaisar Nero dan Kaisar Nero menjatuhkan hukuman mati terhadap Petrus, yaitu hukuman Petrus disalibkan. Tapi Petrus meminta agar dia disalibkan secara terbalik karena Petrus sendiri merasa bahwa dia tidak layak disalibkan seperti Tuhannya Yesus Kristus. Oleh sebab itu Petrus dihukum mati secara disalibkan terbalik. Seperti di Alkitab ini kata merentangkan, disalib yaitu merentangkan. Pada saat disalib pasti tangan diikat, dan oleh sebab itu Petrus mati secara disalib.
Namun dengan kemartiran ini Petrus mendapatkan kemuliaan di surga karena berani mati memberitakan Injil Tuhan. Melalui kisah Petrus ini kita disadarkan dan diajak mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, bahkan berani kehilangan apapun, berani kehilangan teman, berani kehilangan uang, bahkan berani kehilangan nyawa. Kita mengikuti Yesus berani kehilangan teman. Namun dengan hal ini Petrus mengajarkan kita untuk selalu berani memberitakan Injil walaupun kehilangan apapun. Karena orang yang bertahan sampai akhir untuk memberitakan Injil, ia akan diselamatkan dan akan mendapatkan kemuliaan surga. Dengan cerita ini diharapkan kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita dapat hidup meladani Petrus ini, berani memberitakan Injil ke seluruh dunia, menerima keselamatan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, menyertai kita, memberikan roh hikmat, kebijaksanaan, dan dapat semangat memberitakan Injil, melayani Tuhan sampai akhir hayat, dan menerima mahkota kemuliaan di surga. Tuhan memberkati.